Menggemaskan sih ya Pak ya. Dan mereka juga jinak ya Pak ya. Nah kalau nggak salah kapibara ini berasalnya dari Amerika Selatan ya Pak ya? Iya. Jadi bukan asli Indonesia ya, mereka binatang, kalau di sini kita sebutnya binatang eksotik karena tidak berasal dari Indonesia. Wah ada yang kecil juga nih Pak Trio. Yang kecil umurnya berapa Pak? Ini kurang lebih 2 bulan yang kecil. Oh yang kecil masih 2 bulan. Ini yang indukan sekitar 6 tahun 7 tahunan. Oh, yang indukannya sekitar 6 sampai 7 tahun. Nah, memangnya kalau kapibara ini masa hidupnya bisa berapa lama, Pak Trio? Kapibara di alamnya bisa sampai 10 tahun. Tapi kalau di lembaga konservasi di taman kebun binatang sih bisa sampai 12 tahun. Oke, jadi perawatannya maksimal ya. Oke, jadi kalau di lembaga konservasi atau penangkaran mereka bisa hidup hingga 12 tahun. Sedangkan kalau di alam liar mereka hidup sekitar sampai 10 tahun aja ya Pak ya. Ya karena kalau di lembaga konservasi mereka sudah terjamin nih makanannya nih sahabat Ragunan. Dan tidak ada predator yang memangsa mereka. Lebih aman mereka. Lebih aman. Oke, nah kalau kita lihat nih kan sekarang mereka lagi dikasih makan jagung nih ya Pak ya. Memang favoritnya mereka di sini jagung. Oh mereka favoritnya Selain jagung jagung. juga mereka juga suka ubi. Nanti kita siangan kita kasih rumput gajah, rumput halus, dan juga nanti sore kita kasih ranting-ranting yang ada batangnya. Jadi dia fungsinya sebagai pengerat. Oh ya karena Pengerat mereka adalah giginya. binatang pengerat terbesar di dunia itu tadi ya Pak ya. Wah makan terus dong mereka. Makan terus sama dia. Oke, nah sahabat Ragunan, kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan mengenai kapibara, boleh langsung ketik di kolom komentar ya. Nanti akan kita langsung tanyakan ke Patrio nih. Aduh. Wah. Jadi mereka ini binatang herbivora ya. Tadi makanannya ada rumput gajah, ada jagung, ubi, Ranting daun ya juga bisa. ranting daun juga. Nah ini kalau kapibara itu kan lifespan-nya sampai 12 tahun tuh Pak. Ya. Nah kalau kebuntingannya tuh berapa lama Pak? Ya, dia dewasa kelaminnya tuh usia 2 tahun. Dan masa kebuntingannya itu biasanya sampai 6 bulan. Dan dalam melahirkannya itu bisa 2 sampai 5 anak ya kalau di Ragunan ya. Banyak ya Pak ya. Jadi masa kebuntingannya 5 bulan. Dan satu kali melahirkan itu bisa keluar 2 sampai 5 ekor. Ya. Cukup banyak juga ya berarti ya Pak ya. Dengan waktunya kebuntingan yang tidak terlalu lama. Ya. Oke nih kita lihat pertanyaan dari sahabat Ragunan ya. Berat badan kapibara berapa Pak? Kalau yang dewasa ini sekitar 40 sampai 55 kilo ya kurang lebihnya ya. 40 sampai 50 kg. Kalau di rata-rata sih bisa sampai di alamnya mungkin ya bisa sampai 60 kiloan ya. Oh, bisa mencapai 60 kilo nih sahabat Ragunan beratnya kapibara. Jadi kecil-kecil tapi berat ya. Berat. Kecil-kecil tapi berat. Nah, asalnya dari mana, Pak? Oh, dia dari Amerika Selatan, daerah Amazon, Di hutan sekitar. tropis Amazon ya. Sungai Amazon. Nah, terus mereka habitatnya kalau di alam aslinya tuh di tempat yang seperti apa sih, Pak Trio? Iya, dia kan hewan semi akuatik ya. Jadi mereka itu suka di daerah-daerah yang dekat dengan sumber air, dengan perairan. Kayak di rawa, terus di sisi-sisi sungai, sampai di dataran juga ada, dataran rawa, dataran gitu kan. Yang penting dekat dengan air ya, Pak Trio ya. Sumber air. Karena mereka adalah binatang semi akuatik. Berarti bisa berenang nih ya, Pak ya? Iya, bisa berenang. Itu Jago bisa ternyata. kita lihat kalau dari anatomi kakinya ya. Dari Dia kakinya. ada selaputnya di antara Oh, kakinya itu ya. iya. Itu menunjukkan bahwa dia itu hewan yang memang Iya. banyak selaputnya. aktivitas di air. Oke. Nah, terus kalau di sini sendiri mereka biasanya aktivitasnya selain makan nih, Pak. Mereka suka makan ya. Iya, Mereka aktivitasnya ngapain aja tuh, Pak? ya setelah pagi kita kasih makan, biasanya pada istirahat dia berteduh. Nanti siang ketika panas, temperatur panas dia pada berkubang tuh di kolam depan.
Oh iya, di depan ada kolam ada ya. kolam. Nah, mereka itu sering bermain di situ. Aktivitasnya memang banyak di air, jadi dari mulai mendinginkan suhu tubuh, dia bermain, terus juga sampai aktivitas kawinnya pun lebih banyak dilakukan di air. Oh, baru tahu. Oh, unik ya. Mereka Dan mungkin itu karena juga, dia semi akuatik ini iya, tadi ya, Pak ya. Dan apa? Kecenderungannya pupnya juga di air. Oh, mereka buang airnya juga di air Iya. bahkan ya. Eh, Oh, kok gitu sih, Pak? iya, karena apa? Dia kan termasuk hewan koprofagus ya. Heeh. Hewan koprofagus itu hewan yang memang dia membutuhkan memakan Kotorannya sendiri kalau untuk membantu proses pencernaan. Oh, jadi itu bukan karena jorok ya, Pak Ya. ya, tapi karena dia memerlukan kotorannya itu tadi untuk membantu Ya. proses pencernaannya. Tapi dengan kadar tertentu tetap kita harus memperhatikan sanitasi, Kebersihan tetap ya. Malam tetap kita bersihkan 2 hari sekali. Oke. Kita kurang. Jadi tetap kolamnya meskipun mereka buang air juga di situ tetap 2 hari sekali dibersihkan gitu ya, Pak ya. Tetap dijaga kebersihannya. Kalau terlalu Wah. kotor juga bakterinya terlalu banyak. Iya, Nggak bagus iya, bagi iya. pencernaannya juga. Wah, semuanya pada makan nih. Oke, sekali beranak berapa ekor? Tadi udah dijelasin ya, sekali Ya, beranak sekali 2 beranak sampai 2 sampai 5 5. ekor. Jadi langsung banyak nih. Aduh, ada yang rebutan Yang paling makanannya. kecil ini nih. Yang paling Ini kecil. masih 2 bulan. 2 bulan. Kandangnya sebelah mana? Ke Ragunan kok nggak pernah. Nah, kita ini ada di sebelah timur, Sebelah sahabat timur. Ragunan. Jadi dekat dengan kandang banteng ya, Pak ya. Ya, banteng. Jadi kalau sahabat Ragunan masuk dari daerah timur tuh langsung belok ke kanan tuh lewat unta. Nanti masih lurus turun terus naik lagi. Ada tuh kandang kapibaranya. Oke, nah ada yang nanya nih Pak Trio, cara membedakannya jantan dan betinanya seperti apa, Iya. Pak? Kalau yang jantan itu dia ada seperti benjolan nih, yang ini jantan nih. Ada benjolan di bagian kepalanya, itu yang membedakan dia. Sedangkan yang betina, nah ada benjolan, ada tanduk ya, seperti tanduk ya, ada benjolannya seperti itu menandakan dia jantan. Sedangkan yang betina, yang ini dia enggak nih. Ini betina nih, dia Jadi enggak. membedakannya dari Iya. itu ya Pak ya. Tapi kalau dari ukuran atau warna sama ya Pak ya? Hampir sama. Hampir sama ya. Jadi dari Ada situ ya. kecenderungan jantan itu biasanya lebih kecil. Enggak semuanya, tapi enggak semuanya. Umumnya. Dan jendolan itu bisa ketahuan ketika kurang lebih usia baru nongol ketika usia kurang lebih 1,5 tahun. Oh ya. Kalau kecil-kecil seperti ini belum belum ketahuan kelihatan nih, ya atau ini betinanya. jantan atau betinanya. Kecuali kita sexing ya, kita lihat Tes darah ya, Pak ya? sexing. Nah kalau yang kecil ini sahabat Ragunan usianya baru 2 bulan nih. Jadi 2 belum bisa bulan. ketahuan dia jantan atau betina. Ada yang nanya suaranya gimana Pak? Suaranya Kayak tikus melengking, Melengking ya? terus apa namanya mengecak gitu ya. Karena Kalau ketika dia apa namanya terancam dia mengecak biasanya, mengadu antara gigi-giginya diadu. tuh tadi ada suaranya. Nah, komunikasinya pakai itu. Ada yang nanya pagernya kok pendek gak lompat? Cukup tinggi sih sahabat Ragunan, sekitar 1,5 lah. mana ya, sepundak orang dewasa sih tingginya. Dan kapibara ini kan kalau dari tingginya nggak begitu tinggi apa ya, paling hanya sekitar selutut orang dewasa. Jadi nggak akan lompat mereka. Relatif aman. Oke, posisi kandangnya di sebelah mana? Tadi ya sahabat Ragunan di pintu timur. Jadi kalau sahabat Ragunan ke Taman Marga Satwa Ragunan bisa masuk melalui pintu timur. Nanti belok kanan tuh di dekat unta, kandang unta, nanti lurus aja. Nah, kapibara ini apa termasuk hewan langka, Pak? Enggak. Enggak ya, kalau Dia hewan statusnya langka masih aman, enggak terancam ya. ya. Cuma Tapi memang mungkin bukan dia asli ya, Indonesia. bukan Indonesia. Kalau di negaranya itu Venezuela, sepengetahuan saya sudah mulai ada yang di apa namanya seperti di ternakan gitu di Oke, ya. Jadi mereka ini bukan binatang langka, tetapi memang mereka bukan asli Indonesia, jadi jarang ditemukan di Indonesia. Iya nih, ada yang bilang mirip tikus, iya ya, karena mereka Ya. sama-sama pengerat Ya, ya. dia rodentia sama seordo sama tikus. Iya. Bisa liatin giginya nggak sih Pak, biar kita bisa lihat, susah ya. Ayo dong lihat giginya dong. Gigimu mana gigimu? Tunjukkan gigimu.
Kelihatan panjang-panjang gitu kayaknya giginya. Gigi seri 2 dan dia selama hidupnya akan tumbuh terus. Oh, Giginya, iya. Jadi makanya mereka selalu mengerat kan, makan apa seperti yang kita kasih di sini, kasih batang. Itu fungsinya salah satunya untuk menjaga agar giginya itu nggak terus tumbuh. Dia harus memotong giginya dengan cara mengerat batang, mengerat makanan gitu. Untuk itu di sini disediakan salah satu variasi pakannya itu batang ya Pak ya, ranting dan batang, sehingga mereka bisa mengerat ranting atau batangnya itu untuk mengasah giginya. Wah, unik sekali memang ya kapibara ini ya. Kapibara bisa berenang nggak? Bisa sahabat Ragunan. Nih, jadi kakinya juga ada selaputnya, jadi mereka jago berenang. Usia 5 hari sudah mulai bisa berenang. Sudah mulai mendekati air. Nanti usia 10 hari itu mulai berenang. Mulai turun, diawasi sama biasanya karena dia hewan berkelompok nih ya. Jadi anakan kapibara itu nggak cuma sama induknya dirawat, dijaga, tapi sama induk-indukan yang lain, sama kakaknya dia dirawat. Kalau ketika belajar berenang tuh biasanya didampingin sama yang lebih besar. Oh, jadi yang merawat tidak hanya induk langsung kandungnya ya, tapi dalam satu kelompok mereka akan bersama-sama untuk merawat anaknya nih. Wah, ini definisi it takes a village to raise a child. Kok jinak sih dia ya Pak ya? Dia jinak ya? Jinak. Tapi kalau dia misalnya merasa terancam terus melawan gitu dengan cara apa Pak? Dia nyerang biasanya. Kalau misalnya ya? Dia menggunakan gigi serinya yang tajam itu biasanya untuk nyerang, untuk mempertahankan dirinya ya. Ya pasti kalau misalnya terancam mereka nyerang ya. Dan kalau nggak salah kukunya bisa ini juga ya Pak ya, tajam ya Pak ya? Lumayan tajam kukunya. Nah tadi jadi kapibara ini mereka adalah binatang yang berkelompok nih sahabat Ragunan. Dalam satu kelompok biasanya ada berapa ekor sih Pak? Kalau di alamnya itu bisa sampai 50 sampai 100 ya. Wow, kelompok yang besar ya. Tapi umumnya tuh apa namanya 10, 20. Nanti ketika musim kemarau sumber airnya berkurang, nah kelompok-kelompok kecil itu apa namanya gabung dengan kelompok yang lain mendekati sumber air yang sama. Oh, ada yang nanya lagi, kapibara itu termasuk hewan yang dilindungi atau mungkin ada yang diperjualbelikan di daerah luar negeri nggak Pak? Kalau di luar ya, kalau di luar negara asalnya dikomersialkan ya. Dikomersialkan ya, tapi mereka diambil apa? Kulitnya, diambil minyaknya, dagingnya. Kalau di daerah asalnya ya. Di Amerika Selatan ya Pak ya. Tapi belum termasuk yang dilindungi ya karena karena statusnya masih aman ya. Masih statusnya masih ini ya, kalau di IUCN masih least concern, jadi belum membutuhkan perhatian yang khusus. Tapi meskipun demikian, baiknya kita tetap menjaga lah ya Pak ya kelestarian mereka ya, supaya tidak punah ke depannya. Kan lucu banget ini kapibaranya. Oke, bisa panjat pohon nggak Pak? Nggak bisa. Nggak bisa ya, karena dia bobotnya juga kan cukup berat ya. Ya berat dia berat. Udah gitu kan dia. Anatominya juga tidak memungkinkan untuk dia. Nah kalau di alam liar predatornya apa Pak? Seperti sering kita lihat itu biasanya anaconda ya. Kalau di Amazon itu. Oh iya. Betul, nah makanan anaconda itu ini kapibara. Langsung kenyang tuh anacondanya ya. Itu tadi siapa yang nanya suaranya tuh suaranya melengking. Jangan berebut, masih banyak untuk kalian kapibara. Ya jadi di alam liar predator alaminya kapibara itu seperti ular, anaconda, terus kemungkinan satwa-satwa yang di sana kayak cheetah gitu ya Pak ya. Karnivor ya. Yang karnivor. Nggak bisa lompat nih kebetulan, tapi mereka bisa lari. Larinya cepat juga ya Pak ya. Iya, dan apa namanya? Salah satu cara dia berlindung ya masuk ke air biasanya. Oh. Ketika ada ancaman itu, mereka masuk. Ada ancaman di darat, mereka lari nyemplung masuk ke air ya, karena mereka jago berenang. Predator apa? Darat ya. Ada yang nanya tadi
Cara bedakan jantan dan betina tadi udah dijelasin ya. Jadi kalau yang jantan itu dia ada kayak tanduk tapi nggak tumbuh ya Pak ya. Jadi kayak tombol kesannya. Kalau yang betina dia nggak ada. Oh, jumlahnya ada berapa Pak di kandang yang ini nih? Kalau di sini ada 10. Ada 10 ya. Jantannya berapa Pak? Jantannya yang terdeteksi yang dewasa jantan 1. Terus yang kecil belum ya? Yang kecil ini belum ketahuan nih jantan betina. Tapi yang betinanya yang sudah melahirkan itu ada 4. Ada 3. Waduh, marah deh untuk rebutan. Oke, jadi di dalam kandang yang ini nih, satu kandang ini ada 10 ekor nih sahabat Ragunan kapibaranya. Ada 10 ekor, 1 jantan, kemudian ada 3 betina yang sudah melahirkan. Ada reproduksi. Nah, beberapa tapi masih belum ketahuan yang masih kecil-kecil, yang baru 2 bulan nih belum bisa terdeteksi secara kasat mata apakah dia jantan atau betinanya. Kalau di Ragunan sendiri jumlah kapibara ada berapa Pak? Totalnya kurang lebih ada 20 deh. Sekitar 20 ya lebih ya. Karena di tempat lain ada juga. Ya, jadi kandangnya nggak cuma di sini ya Pak ya. Oke, jadi ada sekitar lebih dari 20 ekor kapibara. Cukup sukses ya Pak kita breeding kapibara ya, pengembangbiakannya di Ragunan ini ya. Iya. Karena iklimnya juga sama kan, tropis. Jadi adaptasinya lumayan bagus ya kapibara. Oh iya. Sama perawatan yang optimal dan kualitas makan yang baik. Ya. Pak Trio sukses nih merawatnya berarti, hebat-hebat. Ada lagi yang mau bertanya, kapibara tidur jam berapa? Dia sebenarnya hewannya aktif juga di malam hari, termasuk hewan yang nokturnal juga. Oh, sebenarnya mereka hewan nokturnal. Dia aktif juga malam hari. Ketika siang kita pantau pernah sesekali mereka tiduran terus makan gitu ya. Mereka tiduran rebahan gitu kan, istirahat, nanti aktivitas lagi. Jadi sebenarnya mereka kalau di alam nokturnal lebih ya Pak ya. Tapi mungkin karena kalau di sini mereka sudah beradaptasi, mereka diberi makannya di pagi dan siang hari, jadi mereka udah ini adaptatif tadi. Oke, ada lagi yang mau bertanya, bulunya halus atau kasar? Bulunya kasar. Kasar, jadi tebel kasar kayak ijuk gitu ya Pak ya? Ini giginya kelihatan kayak ijuk. Dia kalau misalnya temperaturnya terlalu panas, nah matahari dia terbakar. Oh gitu. Iya, makanya dia sering berendam itu, kayak banyak yang rontok hitam itu. Nah itu indikasi bahwa dia terbakar matahari. Kepanasan ya. Panas, makanya kalau panas dikit langsung berendam. Wah. Kapibara makannya banyak nggak Pak? Banyak. Banyak ya, mereka nggak berhenti makan kayaknya sih. Terus mereka kalau tidur gimana tuh Pak posisinya nih? Kan biasanya kalau kucing kan melingkar gitu ya. Dia telentang sembarang dia tidurnya. Rebahan ya dia kalau tidur ya. Merem dong pastinya, ada yang nanya, ini lucu sekali. Ya, kapibara habitatnya dekat sungai atau air bukan ya? Iya, tadi Pak Trio sudah